Phoenix Dance Radio Station. Yes, masih barengan sama Bayu Prastia hari ini Phoenix, yang dimana per jam hari ini kedatangannya spesial juga karena siang hari ini di studio sudah ada Kak Brian Prasetyo Adi. Dia bukan sosok baru lagi ya di industri musik ini karena dia adalah mantan vokalis dari grup Jikustik dan juga yang menggantikan Mas Pongki Barata pada tahun 2011 kemarin dan juga memutuskan untuk mengundurkan diri ya dari Jikustik itu sendiri di tahun 2023 dan sekarang sudah solo karir Finars dan juga udah merilis banyak banget single-single ciptaannya sendiri. So kita ucapkan selamat datang dulu kepada Kak Brian. Hello, selamat siang. Udah boleh ya? Udah boleh. Sudah boleh, terima kasih apresiasinya. Bridgingnya cukup panjang gitu. Panjang karena kita harus memperkenalkan kembali lagi untuk Finers semuanya yang lagi mendengarkan gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal Kak Brian sendiri karena Sabtu kemarin sudah tampil di Polyphony Bali. Betul. Dan boleh tahu nggak sih Mas gimana kesan pertama melihat antusiasme penonton di Bali dulu deh, kayak gimana tuh? Bali tuh selalu asik sih. Wow, dari asik banget ya. Zaman dulu sampai sekarang tuh selalu asik. Beda karakter dengan kalau Brian kan aslinya Jogja gitu. Betul. Kan. Kalau di Jogja tuh lebih yang kalem. Terus dia menikmati tapi kalem gitu. Kalau di Bali tuh ekspresif. Jadi begitu dia suka, begitu mereka menikmati langsung aja wah gitu. Jadi asik gitu. Oke. Tapi ada momen gak sih selama di atas panggung terutama di Bali yang membekas banget untuk Kak Brian? Setiap momennya membekas. Wow. Semua momen berarti membekas banget ya. Tapi sebagai musisi yang sudah ada di industri musik ini selama 17 tahun loh Mas. Itu udah lama ya? Udah lama ya? Aku gak ngitung loh. 17 tahun ternyata ya. Udah cukup lama. 17 tahun berarti udah lama banget. Ada masih rasa deg-degan sering muncul gak tuh Mas kalau lagi di atas panggung? Terus terang masih ya? Sampai sekarang masih. Jadi manusiawi banget lah. Iya, itu manusiawi banget sih. Manusiawi banget, apalagi di panggung yang kita lama nggak ke kota itu katakanlah. Jadi kalau dulu kayaknya begini, tapi sekarang masih sama nggak ya? Karena kan orangnya juga berganti juga kan, maksudnya generasinya berubah dan lain sebagainya. Tapi itu hanya berlaku di kurang lebih 10 menit sebelum perform. Begitu sudah di atas panggung udah clear semua. Udah harus dikeluarkan semua. Tapi nyampe lempar mic juga kah atau kayak gimana, itu emang sengaja atau emang karena grogi? Lempar viral loh di TikTok soalnya. Kurang kerjaan. Tapi itu membuat ciri khas baru kayak wow, ada yang berani lempar mic karena untuk menunjukkan suara aslinya kah, itu tujuannya tuh gimana tuh Mas? Iya, jadi ini bagus di pertanyaan ini. Belum pernah ada yang nanyain itu soalnya. Jadi begini, kita di panggung itu kan kita berusaha nyanyi untuk teman-teman yang ada di bawah. Betul. Gitu. Suara kita itu kan kedengeran karena pakai mikrofon. Betul. Jadi mereka bisa menangkap dengan jelas gitu kan. Nah, tapi suara mereka yang pada teriak-teriak dari bawah panggung itu kan nggak ketangkap sama mikrofon. Gitu kan. Jadi ada istilahnya gini, Brian memberikan apresiasi untuk mereka. Aku lepas juga mikrofonnya. Jadi suaraku sama suaranya mereka itu sama. Kita bisa nyanyi bareng gitu. Dan itu pasti di ending dari sebuah pertunjukan. Gitu. Dan kebetulan liriknya pun juga terakhir itu apa liriknya? Hari ini tiba liriknya apa? Kisah ini. Jadi kayak aku lagi cerita kisah ini sekarang ini nih, pertunjukan ini, panggung ini itu sangat indah. Untuk selalu diceritakan. Gitu. Jadi kayak biar supaya intimasinya itu dapat. Kamu nggak pakai mikrofon, aku juga nggak pakai mikrofon nih. Gitu. Jadi konsepnya mau ngajak sing along penonton yang lagi ada di sana, dan biar lebih intimate lagi. Nyanyi barengnya kayak gitu ya. Itu bisa menjadi satu momen paling jujur dari keseluruhan durasi performance yang ada gitu. Ternyata tujuannya kira karena gue lepas mic gitu enggak ya berarti ya. Bukan mau ini suara gue kencang banget loh. Enggak. Bukan mau pamer ke sana tujuannya. Baik. Tapi sebenarnya mungkin banyak viewers yang udah tahu juga yang kenal Kak Brian itu sebagai mantan vokalis Jikustik. Nah, setelah menjalani solo karir sendiri, apa pelajaran terbesar yang Mas Brian rasakan setelah solo karir?
itu kan udah 14 tahun tuh Ya. selama di Jikustik. Solo karir itu kayak gimana tuh akhirnya? Setiap perjalanan itu punya suka dukanya masing-masing. Setuju. Yang pasti. Dan tidak ada yang namanya penyesalan, itu nggak ada. Oke. Semua momennya berharga. Makanya Brian tadi bilang kan semua momennya berharga. Baik itu ketika Brian berada di Jikustik selama kurang lebih 14 tahun, banyak banget pelajaran-pelajaran baru Betul. yang Brian dapetin. Termasuk katakanlah bagaimana perform di panggung yang besar dan besar sekali gitu. Jadi pengalaman kalau dulu baru ya, kalau akhirnya kan jadi ke bawah sampai sekarang. Jadi Betul. kemarin katakanlah di panggung Poliponi yang segede itu katakanlah ya udah biasa karena Yes. udah punya pengalaman yang sama di sebelum-sebelumnya. Terus gimana berinteraksi dengan audiens, bagaimana tahu karakternya audiens dari kota ke kota, segala macam Brian dapetin di Jikustik. Termasuk penolakan dari orang yang tidak suka, itu juga Brian dapat di Jikustik. Ya karena dulu kan wajar lah. Brian adalah seorang pengganti gitu kan, vokalis pengganti dari Pongki ke Brian. Pasti ada yang suka, ada yang support, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Betul. Dalam artian ini siapa sih, lu siapa sih, ngapain sih ngegantiin dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Nah, cuitan-cuitan itu kan harus dikelola dengan baik. Kita nggak boleh baper, kita nggak boleh marah sama mereka. Tapi gimana caranya kita bisa merangkul mereka supaya ini loh ya, memang sekarang keadaannya begini, harus ada yang baru gitu kan. Jadi kalau kamu suka ya ayo support, kalau misalkan kamu nggak suka ya nggak apa-apa, ya sudah gitu. Kita tetap berkarya loh ya, kita nggak berhenti loh ya, kan gitu. Nah itu manajemen emosi dan segala macam itu Brian dapetin banyak ketika waktu masih di Jikustik. Nah sekarang ketika melalui fase yang lama, masuk ke fase yang baru sebagai solois, banyak juga pelajaran-pelajaran yang baru yang Brian dapetin, bahwa ya sekarang mungkin lebih fleksibel, lebih free gitu untuk memikirkan apapun, dalam artian kita mau bawa arah kita mau kemana itu lebih free, lebih fleksibel. Tapi ternyata tidak semudah itu juga untuk ngebangun brand lagi dari nol. Betul. Gitu. Harus ada kerja keras lagi, harus ada, apalagi sekarang masuk ke dunia digital ini aja sekarang kayak radio yang dulunya konvensional hanya radio, frekuensi radio, sekarang sudah kamera di mana-mana. Betul, gitu kan? sudah ada live-nya juga. Udah ada di live-nya TikTok. juga, ada lain sebagainya. Jadi ya memang kita harus beradaptasi dengan segala macam bentuk perubahan dari yang konvensional ke digital ini, dan harus mengikuti. Itu yang banyak yang Brian harus belajar di situ. Oh gitu ternyata ya. Dan harus Jadi, semuanya juga harus belajar. semua Maksudnya emang harus baca, itu nggak setuju. cuma Brian doang gitu. Betul, semuanya. Karena emang nggak ada yang namanya waktu untuk stop belajar. Semua Betul. usia juga harus tetap yang namanya belajar. Itu Dan juga faktanya adalah bahwa sekarang musisi, ini kan radionya anak muda banget nih, yes, ya kan? betul. Faktanya adalah ketika lo mau jadi musisi, kamu harus siap juga untuk jadi content creator. Oke. Ya, karena kamu harus ngupload 3 kali sehari. Kayak makan lu. Bener, karena itu juga yang Mas Brian lakukan kan untuk Iya, akhir ini. walaupun belum sempurna ya, maksudnya tetap aja ada bolong-bolongnya dan lain sebagainya. Tapi ya itu yang kita usahakan. Gitu. Oke, tadi sempat di-mention juga, aku sedikit kepo karena ngebahas soal membangun identity baru sebagai Brian Prasetyo Adi. Ada nggak sih bagian yang paling menantang dalam membangun branding ini? Yang paling menantang itu sebenarnya melepaskan image dari band yang sebelumnya Brian di sana. Oke. Bukan bermaksud untuk melupakan ya, dalam Oke. artian itu sejarah, itu perjalanan kehidupan karir Brian tidak mungkin akan dilupakan. Oke. Tetapi Brian yang solo itu mungkin berbeda dengan Brian yang ketika waktu masih di band. Gitu. Nah itu yang berusaha untuk memperdalam lagi, memperkuat lagi identity sebagai seorang Brian Prasetyo Adi ini yang tadi masih belajar itu tadi gitu, masih harus dikuatin lagi. Oke, berarti brandingnya harus menguatkan lagi. Ini Brian nih, ini kemarin di Justik kayak gini nih, kayak gitu ya, di separate kayak gitu sebenarnya. Tapi bukan untuk bermaksud melupakan momen-momen waktu ada Justik kemarin. Iya dong. Oke, nah kalau ngomongin soal Kak Brian sendiri, kan apa yang sebenarnya sekarang lebih bisa diekspresikan lewat project solo dibandingkan kemarin saat masih ada di Jikustik itu, Mas? Lagu ya terutama ya. Lagu. Karya itu lebih fleksibel. Jadi
ketika dulu waktu masih di Jikustik itu kan ada benang merah. Jikustik dari awal sampai dengan waktu periodenya Brian sampai dengan sekarang ada benang merahnya. Oke. Gitu. Karakter musiknya Jikustik itu ada. Ada. Nah begitu Brian solo, Brian bisa lebih bisa mengekspresikan. Jadi beat yang seperti apa yang Brian inginkan. Oke. Terus apa namanya tambahan-tambahan apa kayak misalkan string apa segala macam itu lebih bisa diekspresikan. Ketika mau bikin lagu yang upbeat juga upbeat yang seperti apa itu yang sesuai dengan apa yang Brian mau gitu. Jadi lebih fleksibel di situ, lebih happy untuk mengekspresikan apa yang belum pernah terekspresikan sebelumnya. Oke, berarti sekarang itu lebih berani untuk berada di luar garis merah yang biasanya ada di Jikustik ya. Betul. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman Kak Brian sudah bertahun-tahun banget di band, apakah ini mempengaruhi juga untuk Mas Brian dalam menulis lagu? Karena emang kalau ngomongin waktu di Jikustik juga udah sering nulis lagu kan. Sekarang solo nulis sendiri juga. Apakah ada pengaruhnya tuh, Mas? Enggak sih, kalau nulis lagu sih sama. Oke. Nulis lagu itu kan intinya begini, kita tidak kita berkarya, totally berkarya. Oke. Apa yang kita tulis adalah apa yang kita rasakan. Apa yang kita tulis adalah apa yang mungkin orang lain juga rasakan. Sehingga nantinya harapannya bisa relate. Relatable. Gitu kan? Bisa relate. Nah, sama segala prosesnya masih sama dari dulu sampai sekarang. Ya ketika kita punya sesuatu yang kita rasain dan kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan, lagu dan lain sebagainya, kita tuangin. Entah itu mau dirilis kapan, hari ini atau mungkin 5 tahun lagi, ya itu sudah masuk ke industrinya ya. Iya, Sekarang relate-nya apa nih gitu kan. Tinggal ngebuka aja bank lagu yang ada. Oh gitu ternyata ya. Tapi kalau ngomongin soal single-single yang udah Kak Brian rilis, itu di bulan Mei kemarin baru aja juga merilis salah satu single terbaru juga bisa dibilang, yaitu adalah Bila Memang Ya. Ya kan? Jadi lagu ini tuh kalau aku denger pribadi terasa sangat dewasa. Widih. Iya kan? Karena tokohnya tuh Terima mengaku kasih kesalahan. Itu pendewasaan diri loh sebenarnya, mengakui kesalahan itu dan merasakan penyesalan juga. Telat tapi telat. Iya tapi telat, tapi nggak apa-apa. Dewasanya telat nggak apa-apa. Kenapa memilih sudut pandang seperti itu, Mas? Apakah dari cerita pribadi atau kayak gimana? Apa yang Brian tulis itu pasti dari pengalaman ya orang nyata gitu. Jadi ada orangnya yang punya experience itu gitu ya. Nah kebetulan kalau yang Bila Memang Ya yang barusan kemarin bulan apa kemarin ya kita rilis ya? Bulan Mei ya, tanggal 1 Mei kalau nggak salah. Mei itu bukan pengalaman pribadi Brian, tapi ada orang yang bercerita ke Brian. Nah dia tuh ngerasain kayak selama berpasangan, selama menjalani kehidupan berpasangan dengan seseorang yang dia cinta itu dia tuh nggak bisa kayak ngerasa aku nggak memberikan yang terbaik gitu. Jadi nggak sepenuhnya mungkin waktu katakanlah. Jadi waktu tidak diberikan sepenuhnya, mungkin perhatian tidak diberikan sepenuhnya, sehingga menyebabkan si pasangan ini merasa aku kayaknya kok tidak menjadi yang prioritas gitu. Akhirnya lagi berpisah. Nah ketika berpisah itu kan barulah muncul perasaan kok penyesalan. Aku dulu nggak begini, kok aku dulu nggak begitu. Nah tertuanglah itu. Mungkin ketika aku bersamamu, aku tidak mencintaimu sebisa yang aku bisa lakukan gitu kan. Nah kesalahan itu pasti terjadi. Apakah kau sungguh sesali? Bila memang ya, ini dia juga ngomong juga. Iya betul. Kamu pisah ini kamu nyesal gak sih? Gitu. Kalau memang iya, aku juga ingin bilang, aku pengen nyampein ke kamu kalau kamu tuh masih di hatiku gitu loh, nggak pernah tergantikan. Yuk balik lagi yuk gitu. Filosofinya emang penyesalan. Terlambat tapi nggak apa-apa. Penyesalan emang terlambat ya sebenarnya ya. Tapi kita juga mau sempat dibilang kalau lagu ini itu terinspirasi dari pengalaman seseorang. Tapi karena kebetulan itu yang bawain adalah Kak Brian sendiri, gimana tuh ekspresi mantan-mantan Kak Brian sendiri dengerin lagu ini? Apa mungkin yang diharapkan dari mantan Kak Brian dari dengerin single ini? Kalau mantan sih gue nggak peduli.
Karena emang ceritanya bukan buat mereka. Tapi siapa tahu dia yang kepedean. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi berarti jangan, ini udah diklarifikasi, ini bukan cerita dari Kabrian sendiri. Bukan. Oke, udah jelas. Makanya ya. intronya udah jelas kan. bukan cerita gue sendiri, bukan. Oke, kalau ngomongin soal single ini juga, saat pertama kali selesai menulis lagu ini, seperti apa perasaan yang muncul dari Kabrian sendiri? Apakah puas atau mungkin ada kayak harus kayak gini lagi deh atau gimana tuh? Dalam setiap proses penciptaan itu kita nggak boleh merasa cepat puas gitu ya. Oke. Karena selalu pasti ada feedback dari pendengar gitu. Nah, feedback ini yang menjadi satu tolak ukur kita harus ngapain lagi ke depannya. Yes. Ya, ketika kita nulis katakanlah tentang penyesalan ini kan pasti ada feedbacknya. Katakanlah Bayu bilang tadi, oh ini buat mantan lu ya mas. Gitu. Oh bukan gitu. Oh ya berarti besok di clearance lagi gitu bahwa ini bukan buat mantan. Klarifikasi duluan sebelum ditulis ya. Gitu. Jadi tapi seru. Setiap proses produksi penciptaan itu selalu ada proses yang seru. Faktanya adalah lagu ini itu diciptakan ketika Brian masih ada di Jikustik. Oke. Gitu. Jadi lagu ini tuh sudah lama. Lagu ini tahun 2019-20 kalau nggak salah. Oh wow, udah lama juga ya? Ya, 19 antara 19 atau 20 lah. Oke. Aku lupa. Tapi baru dirilis di tahun 2026. Baru 2 bulan lalu baru dirilis ya? Baru 2026. Tapi dari selama waktu pertama kali dibuat dan sekarang dirilis ada perubahan nggak dari aransemen atau mungkin lirik yang menyesuaikan dengan tahun ini? Iya, kalau lirik tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nada tidak ada perubahan. Yang lagu ini lama nganggur gitu. Lama nganggur. Baru dikerjain itu di tahun dari 2020 diciptain, dikerjainnya tahun 2023. Dirilis 2026. Jadi ada selangnya panjang gitu. Iya, panjang banget. Kalau mungkin zaman dulu kan oke, bulan ini ngerjain, bulan depan rilis kan gitu. Kalau Brian memang kadang-kadang yang dirilis adalah karya yang sudah 6 tahun yang lalu gitu. Oh gitu, baik. Tapi ini berarti sudah sangat-sangat lama berkarya, merilis lagu, menulis lagu juga. Apa sih yang sebenarnya membuat Kabrian sendiri itu masih semangat untuk menciptakan lagu? Atau mungkin merilis lagu yang lama-lama sudah ditulis, itu apa yang bikin semangat? Yang bikin Brian semangat itu adalah teman-teman pendengar yang selalu support Brian. Karena mereka selalu menantikan apa yang Brian bakal rilis lagi, apa yang Brian bakal keluarin lagi. Oke. Ada satu pendengarnya Brian itu dari Bandung nih. Oke. Ketika Brian rilis bilang memang iya, dia langsung nge-DM. Dia bilang, Mas Brian, kamu setiap merilis lagu kok pasti sesuai dengan apa yang aku rasain sih. Wah, relatable itu salah satu pemacu juga ya. Itu yang menjadi motivasi ketika apa yang kita rilis, apa yang kita karyakan itu relate dengan kondisi hatinya teman-teman semua. Oke, itu berarti yang salah satu pemacunya juga untuk tambah semangat merilis lagu-lagu baru. Tapi menurut Kabrian sendiri, dari sudah 17 tahun berkarir ini, apa ada perubahan gak sih dari cara Brian bermusik dibandingkan 10 atau mungkin 15 tahun yang lalu? Perubahannya tambah tua aja. Berarti kalau taste lagu, taste musik dan segala macam itu masih sama? Sama. Masih sama lah. Kurang lebihnya masih sama. Nggak jauh beda. Benang merahnya masih tapi, sama berarti. Vokal suara Brian itu beda. Kalau misalkan didengerin nih, rilis pertama yang bisa didengerin itu kan tahun 2011 ya. Nggak salah Jikustik di album album merah itu Kembali Indah. Oke. Nah, didengerin lagi di tahun ini, suaraku ternyata beda ya, karena lagu itu kan rilis ketika Brian umur 20 tahun kalau nggak salah, 19 tahun gitu. Ketika sekarang udah umur 3 bulan ke atas, ternyata suaranya beda ya gitu. Berarti perubahan itu terjadi tapi kita nggak sadari kadang-kadang ya? Nggak sadar. Iya, nggak sadar. Bagus sekarang daripada dulu. Seguting dong berarti. Bagus dong berarti. Bagus sekarang daripada dulu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal pembuatan lagu, karena Mas Brian di lagu ini pun komposernya sendiri, yang menulis lirik sendiri, semuanya sendiri kan. Tapi kalau ngomongin soal menulis lagu, Kak Brian itu sendiri mengutamakan liriknya terlebih dahulu kah? Atau
atau melodinya dulu? Tergantung sih. Kalau yang bila memang kasusnya bila memang ya adalah lirik dulu. Lirik dulu. Iya. Oke. Karena Dapat cerita itu dapat ya. cerita dulu soalnya. Dapat cerita dulu. Oh, jadi liriknya dulu baru buat melodi yang cocok Yes. sesuai dengan liriknya. Yes. Kayak gitu ternyata ya. Jadi itu bisa fleksibel. Yang mana duluan kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, tapi kalau ngomongin single yang baru hari ini rilis, Viners, karena hari ini Nah, itu aku baru mau ngomong tadi. Nah. Beda kasus dengan Single ini? Single yang barusan Brian rilis. Jadi ini satu momen spesial ya, karena kebetulan pas kita lagi di Bali, Oke. terus kita lagi mengusahakan banget kemarin beberapa waktu yang lalu, kisaran seminggu yang lalu kita pengen banget kita mengusahakan gimana caranya ketika besok kita ke Bali pas acara Poliponi kita bisa rilis satu single baru gitu. Oh, gitu. Lagu yang sudah kita persiapkan sebenarnya yang sudah cukup lama kita persiapkan, sekitaran 2 bulan inilah kita siapin gitu kan. Jadi di-push supaya bisa rilis Di-push hari ini. gimana caranya? Di-push gimana caranya supaya lagu ini bisa dirilis di Bali. Wow, spesial untuk di Bali Betul, ya. Yes, di Bali. Wow. Dan harapannya sebenarnya kita bisa rilis kemarin di saat tanggal 4 itu. Tapi memang secara teknikal ternyata tidak memungkinkan. Tapi jadi satu cerita baru gitu ya. Karena lagu ini officially muncul di digital streaming platform itu di saat kita lagi tour radio-radio termasuk salah satunya Phoenix Radio gitu. Hari ini Hari baru ini. rilis. Saya juga Yes. kaget. Wow, lagu baru nih. Baru tadi. baru tadi. Saya juga kaget Viners karena baru tahu. Judulnya itu adalah Cintamu Kuatkanku. Judulnya Cintamu Kuatkanku. Berarti untuk proses pembuatan dari single ini tuh sudah 2 bulan ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang Apa lebih. ini bang lagi lama juga yang di remake lagi? Enggak, ini lagu Baru banget. Lagu baru. Kebetulan yang ciptain sahabat Brian. Oke. Bukan Brian sendiri yang menulis, tapi lagunya sangat-sangat sesuai dengan apa yang Brian rasakan. Oke. Gitu. Jadi ketika menyanyikan lagu ini, ketika mendengarkan pertama lagu ini sudah langsung ini lagu gue nih, nggak boleh buat lagu orang lain gitu. Oh wow, ini kalau ngomongin soal makna lagunya ya Viners ya, Cintamu Kuatkanku. Ini kalau anak Gen Z bilang nih lagi jatuh cinta ugal-ugalan, betul nggak? Atau kayak Nggak gimana? juga, nggak Terus juga. Gimana tuh? Apakah Nggak juga. ini berbanding terbalik dengan single sebelumnya kah? Ini Itu penyesalan. Ini rasa syukur kah atau kayak gimana tuh? Iya, kalau yang ini lebih ke rasa syukur. Rasa syukur. Iya, karena begini. Lebih ke dewasa ya. Oke. Jadi ketika kita sudah dewasa ini gitu ya, dewasa ini ketika kita punya pasangan. Dalam kehidupan kita itu kan ada naik turunnya. Betul. Gitu. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, kadang di bawah pakai banget gitu ya. Oh ya, sering Di banget bawah lagi. pakai banget gitu. Yes. Di bawah banget. Nah, Brian ngerasa ya, aku ngerasa sebagai seorang laki-laki itu kita nggak akan pernah bisa nutupin selamanya kerapuhan kita sebagai laki-laki. Betul. Gitu. Ada kalanya kita merasa kita ini lemah, kita ini bisa nggak sih kita ngejalanin kehidupan yang begini terus. Oke. Apalagi katakanlah kita lagi mengusahakan sesuatu tapi diterpa lagi sama kondisi ekonomi, diterpa lagi sama kondisi apa lagi misalkan gitu-gitu kan. Oke. Kadang-kadang tuh sebagai laki-laki itu nggak bisa nyembunyiin terus gitu bahwa kita tetap kuat di depan orang banyak. Egonya juga kalah ujung-ujungnya Iya, kan. akhirnya kalah. Nah, di tengah kondisi itu ada satu wanita, ada satu pendamping yang dia itu selalu bisa nerima kondisi kita. Wah. Gitu. Kamu mau di bawah nggak apa-apa, aku support, aku siap nemenin kamu. Wow. Ketika kita lagi berusaha, nggak apa-apa. Yuk, apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Oke. Kamu butuh bantuan tenaga fisik, kita kan cowok biasanya nggak usah. Iya betul. Yang penting kamu doanya aja. Dia mendoakan gitu. Oke. Nah, inilah lagu ini yang merupakan ungkapan rasa syukur ketika di saat kita lagi drop banget, ketika kita lagi ngerasa rapuh banget, tapi tetap ada seseorang ini yang selalu ngedampingin kita di dalam kondisi apapun. Gitu sehingga di refnya itu Brian bilang kan, mengenalmu saja aku tak layak.
tapi kau tetap memilih di sampingku. Wow, keren banget karena dalam banget ini lirik meaningful kayak gini harusnya sangat-sangat viral untuk kalangan Gen Z zaman sekarang ya. Mudah-mudahan ya. Harus viral banget sih kalau kata Bayu sendiri ya. Tapi kalau ngomongin soal tadi sempat di-mention kalau yang sebenarnya buat lirik itu bukan Mas Brian. Bukan. Tapi dibantu sama Mas Suwondo. Betul? Iya betul. Oke. Mas Suwondo ini. Tapi Mas Brian relate banget sama lagu ini gitu. Relate banget. Padahal bukan sendiri yang nulis. Iya. Oke. Jadi ada satu keajaiban juga nih, Mas Wondo ini penulisan lagunya tuh keren-keren gitu. Oke. Dia bisa mengungkapkan apa yang tersembunyi, yang ya katakanlah tadi itulah kerapuan laki-laki itu dia bisa ungkapkan dengan bahasa yang cakep banget, gitu. Tapi tidak menurunkan harkat martabat laki ya. Setuju. Aku juga udah dengerin singlenya tadi ya kan. Karena baru dirilis hari ini ya Financial sekali lagi. Nah, tapi kalau ngomongin soal pengerjaan single ini, tadi kan bisa dibilang ini harus di-push banget untuk rilis spesial untuk Bali. Selain itu ada nggak sih yang namanya yang menantang lainnya dalam single ini? Apakah pendalamannya dalam singlenya atau kayak gimana tuh? Nadanya tinggi semua. Itu berarti ya yang agak PR harus menyesuaikan lagi. Wow. Ya tapi nggak apa-apa kan namanya juga penyanyi gitu. Betul. Kan. Ketika dikasih tantangan ya gimana caranya kita bisa hajar itu tantangan itu. Wah keren, tapi sampai udah bisa rilis singlenya keren banget, tapi sukses untuk mencapai tantangan tersebut. Setuju? Setuju. Oke. Akhirnya sukses juga gitu ya. Oke. Nah setelah ini karena kalau ngomongin soal karya-karya dari Mas Brian itu udah banyak banget single-single yang udah dirilis ya. Bila memang ya, sudah juga udah, hari ini tiba dan segala macemnya. Apakah selanjutnya tahu loh, hafal loh dia loh. Thank you loh. Lumayan ngulik berarti dia. Ngulik, harus ngulik ya. Saya nggak mau kalah orangnya. Tapi kalau ngomongin single-single berikutnya, apakah yang dipersiapkan single lagi atau mau ada album tuh? Ya, itu masih dalam pembahasan. Oke. Nah, ada kemungkinan kita mau compiling semuanya dalam bentuk album. Gitu. Yang mungkin kita susun bener gitu ya ceritanya gimana supaya nanti bisa ketika orang ngedengerin ada di Spotify atau di Apple Music itu sudah sesuai nih ceritanya nih. Itu setuju, lebih gampang playlistnya soalnya masuk ya kan? Tapi di sisi lain lagi untuk yang single-single kita tetap akan ngerjain juga. Ada satu lagu lagi yang menurut kita nanti bisa jadi lagu yang keren juga gitu ya. Di next setelah Cintamu Kuatkanku ini. Boleh di-spill dikit kah? Jangan. Jangan. Teaser gitu loh dikit enggak ya? Tapi sama, ceritanya sama bahwa ini menceritakan pokoknya kita tuh lagi pingin mengagung-agungkan wanita gitu. Oke, menarik juga nih berarti konsepnya mirip sebenarnya dengan single yaitu adalah Cintamu Kuatkanku, tetapi dengan aransemen yang berbeda juga mungkin ya. Ya, dengan model lagu yang berbeda juga gitu. Kalau yang ini kan agak pop rock gitu ya. Kalau yang itu benar-benar yang syahdu. Oke, baik, kita tunggu saja karya-karya selanjutnya dari Kak Brian. Tapi kita sedikit lebih deep talk lagi nih Kak Brian. Oke. Kalau misalnya Kak Brian itu bisa berbicara langsung sama Kak Brian yang masih bersama Jikustik kemarin. Widih. Ini deep banget nih. Kita harus deep siang-siang kayak gini. Time traveling. Misalnya gitu kan ya. Nasihat apa yang pengen Kak Brian sampaikan kepada Brian yang masih ada di Jikustik? Selesaiin kuliahnya cepet gitu. Jangan lama-lama. Wow, emang agak susah juga ya. UGM nih bos. Kelamaan bos tapi bos. Itu gak apa-apa, pride-nya tetap dapat dong. Tapi itu dia yang mau disampaikan utamanya. Iya. Enggak sih. Ya gini aja maksudnya. Kalau aku yang sekarang aku bangga gitu sama apa yang si Brian muda dulu lakuin. Wow. Cuma satu yang gua nggak bangga adalah dia sekolahnya lama gitu doang udah. Tapi tetap keren. Jadi teman-teman yang masih kuliah, selesaiin dulu kuliahnya, gitu kan? Kalau bisa 4 tahun, 4,5 gitu udah selesai. Habis itu kamu mau kerja apa aja terserah, gitu.
Mungkin karena terlalu asik berbusik mungkin ya. Nah, kala itu kan memang kondisinya ketika Brian kuliah, Brian ada di band gitu, yang sudah tur berapa kota gitu-gitu. Jadi konsekuensinya adalah sebenarnya bukan di keilmuannya, tapi di absennya. Jadi tiba-tiba nggak bisa ikut ujian, akhirnya ngulang lagi. Absensinya. Gitu. Gitu. Ini pesan jadi untuk Finers kan kebetulan rata-rata mau kuliah usianya yang lagi dengerin. Ini pesan juga buat Finers. Betul. Jangan ditunda-tunda kuliahnya. Jangan. Kamu ya Finers semuanya ya. Selesaiin dulu, lu kuliah di mana, selesaiin dulu kan. Habis mau kerja, mau apa, mau kamu keluar negeri terserah habis itu. Tapi selesaiin dulu S1-nya atau D3-nya mungkin. Supaya nggak ada tanggungan lagi. Next deep question. Apakah menjadi soloist membuat Kak Brian lebih bebas atau justru lebih merasa bertanggung jawab pada setiap karya-karya yang dirilis? Dua-duanya. Okay. Satu lebih bebas, ya. Jadi lebih free untuk bisa mengekspresikan banyak hal yang sebelumnya belum bisa diekspresikan, tapi di satu sisi lain punya tanggung jawab tunggal, gitu ya, sendiri. Tidak ada teman lagi yang bisa membackup. Ada partner dalam artian produser, pasti eksekutif produser dan lain sebagainya, itu partner. Tapi kalau untuk karyanya sendiri kan jadi tanggung jawab tunggal. Kalau dulu kan band berempat gitu ya, berlima gitu. Berarti dalam kebebasan pun selalu ada tanggung jawab tentunya. Pastinya. Ya kan? Pastinya. Nah, setelah bertahun-tahun ada di industri musik ini, apa definisi sukses untuk Kak Brian sendiri di hari ini yang setelah 17 tahun tuh di industri musik? Ya, definisi sukses menurut Brian adalah bisa mempertahankan achievement yang pernah diraih. Karena kalau kita membuat achievement aja, itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi kalau bisa bikin, kita bisa berprestasi di tingkat 1 misalkan katakanlah ya, terus bisa mempertahankan, terus gak jadi 0 lagi, 1, terus syukur-syukur bisa naik jadi 2, gitu. Itu lebih sulit daripada kita meraih satu ya ini tadi. Berarti mempertahankan achievement itu yang paling penting. Pesan-pesan buat generasi muda kali ini adalah jangan cepat puas. Jadi terus untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kamu raih, kamu capai. Kalau bisa kamu tingkatin perlahan, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru juga. Kalau buru-buru nanti takutnya jatuhnya cepat juga, gitu kan. Pelan-pelan, kayak kamu. Misalkan nih kamu sebagai musisi, kamu pelan-pelan upload di sosial media gitu-gitu. Terus akhirnya nanti kamu bisa dapat pendengar, kamu bisa dapat followers dan lain sebagainya. Pelan-pelan lagi dibangun, di-maintain gitu. Dari followers kamu 5.000 jadi 10.000, jadi 15.000, bisa jadi 2 juta katakanlah. Maintenance itu sangat penting ya Venus, karena mau bagaimanapun Let It Flow juga sangat-sangat penting. Ikutin alurnya aja kalau kata Mas Brian aja ya. Terakhir Kak, ada yang pengen disampaikan untuk Finers juga, mungkin boleh disapa Finers untuk ngajak dengerin single-single terbaru, entah itu Cintamu Kuatkanku ataupun single-single yang lainnya. Ajak mereka untuk request di Phoenix Radio Bali, boleh. Ya, Finers yang lagi ngedengerin hari ini, dan mungkin yang kamu ngedengerin juga via streaming apa dan lain sebagainya di sosial media. Kebetulan Brian di sini ya, senang banget Brian ada di Phoenix, dan Brian ngajakin kamu semuanya untuk bisa ngedengerin lagu yang paling baru dari Brian. Judulnya adalah Cintamu Kuatkanku, barusan dirilis banget di radio ini, jadi sudah bisa di request juga di Phoenix Radio. Dan kau bisa juga ngikutin segala jadwal Brian katakanlah atau aktivitas Brian melalui sosial media di Brian Prasetyo Adi. Semuanya Brian Prasetyo Adi gitu. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi di warung mana kek. Karena emang rajin keliling juga ya. Habis itu kan makan gitu. Betul. Kan, kita upload lagi gitu. Jadi mereka tahu juga, siapa tahu bisa ketemu kan gitu. Itu Finers, thank you so much untuk Kak Brian mau ngobrol sama Bayu pada siang hari ini. Thank you Bayu. Habis ini kita akan mendengarkan langsung perform dari Kak Brian Prasetyo Adi dengan single terbarunya. Mengenalmu saja ku tak layak, tapi kau tetap memilih di sampingku. Cintamu yang sadarkan
dunia terindah.